sehat Bu Win, Pak Ari, dan Bu Yuyun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua nggih. Mudah-mudahan kegiatan coaching kita pada siang hari ini nanti diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, di sini ada saya Dian Susetio sebagai pengamat 1, kemudian ada Bu Yuyun Ismiati sebagai pengamat 2, ada Bu Win sebagai coach, dan ada Pak Ari Sabtuani Putra sebagai coaching begitu. Jadi pada kegiatan siang hari ini ya, saya sebagai pengamat akan mengamati proses coaching ya. Apakah nanti selama proses coaching sudah sesuai dengan tahapan atau alur tirta apa belum. Nah, alur tirta yang dimaksud di sini itu ada tujuan, kemudian identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Apakah keempat tahapan itu terlaksana apa tidak begitu. Nah, nanti kepada Bu Win ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya selaku coach ya. Nanti untuk pertanyaan saya yang pertama adalah kompetensi coaching apa Bu yang ingin dikembangkan pada sesi coaching kita pada siang hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif. Ya, hanya itu saja ya Bu Win? Iya. Ya, jadi ini sudah spesifik ya. Nanti yang akan diobservasi berarti mendengarkan secara aktif. Oke. Kepada Bu Win ya selaku coach ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya, yaitu yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada sesi coaching kita kali ini? Baiklah Bu, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada kali ini ada 3 ya, yaitu 1 kehadiran penuh, yang kedua kompetensi mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, sudah itu ya, ada 3 ya Bu ya, yaitu ada mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi yang ingin dikembangkan ini bagian mana satu saja yang spesifik yang ingin diobservasi nanti oleh Bu Win terhadap coachingnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Dian. Oke, jadi nanti untuk indikator ketercapaiannya Bu seperti apa? Indikator ketercapaian yang saya harapkan dalam coaching ini setelah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, maka coach akan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi diharapkan coach ya Bu ya, bisa mencari solusinya sendiri seperti itu ya Bu ya. Oke. Berarti nanti apa berikutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Win dan Pak Ari, silakan. Terima kasih Bu Dian waktu yang diberikan untuk saya lakukan coaching pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Win. Bagaimana kabarnya Pak Ari pada pagi hari ini? Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan sehat walafiat. Bagaimana dengan keadaan Bu Win sendiri? Alhamdulillahirabbil alamin, yang seperti Pak Ari lihat bahwa saya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bu Win yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bercakap-cakap dengan saya pada pagi hari ini. Iya Pak Ari, santai-santai saja kita ngobrol pada pagi hari ini, kita secara slow santai saja Pak Ari. Kira-kira Pak Ari punya tujuan pembicaraan kita pada pagi hari ini apa? Begini Bu Win, saya ini prihatin sekali dengan salah satu murid saya yang sering membolos, tidak masuk sekolah Bu Win tanpa alasan yang jelas. Oh begitu Pak Ari. Jadi Pak Ari ini memiliki salah satu siswa yang sering membolos gitu ya Pak Ari? Iya betul sekali Bu. Oh iya Pak Ari, sebelum kita mengobrol panjang lebar kemana-mana,
Kira-kira apa yang Pak Ari harapkan dari hasil obrolan kita pada pagi hari ini? Begini Bu Win, saya berharap ya, nanti setelah percakapan ini nanti saya bisa menghasilkan solusi dari masalah yang saya hadapi terkait dengan siswa atau murid saya yang sering membolos dan tidak masuk sekolah. Oh iya, bagus Pak Ali, itu ide yang sangat bagus. Kemudian siswa yang membolos itu bernama siapa Pak Ali? Namanya Mas Arga Bu. Oh, namanya Mas Arga. Dan kalau boleh tahu, Mas Arga ini kelas berapa Pak Ali? Mas Arga ini sekarang dia di kelas 6 Bu. Oh gitu Pak Ali. Kalau melihat Mas Arga sekarang ini kelas 6, setidaknya Mas Arga sudah dewasa, cara berpikirnya pun sudah lebih matang dari adik-adik kelasnya. Seharusnya Mas Arga tidak sering membolos karena membolos itu juga tidak baik. Ya, seharusnya seperti itu Bu Win. Kira-kira seberapa sering sih Mas Arga itu tidak masuk sekolah Pak Ari? Selama ini saya menjadi wali kelasnya Mas Arga. Di dalam kelas kami ini setiap minggunya itu bisa sampai 3 hari tidak masuk sekolah, dan itu tanpa surat izin atau tidak jelas gitu maksudnya. Oh begitu, sesering itu ya Pak Ari ya. Kira-kira apa yang membuat Mas Arga itu sering membolos Pak Ari? Mungkin saja kesadaran diri Mas Arga sendiri itu yang kurang Ibu, yaitu kesadaran tentang tanggung jawab dia sebagai murid. Mungkin karena juga ada kurangnya kedisiplinan juga, terus pemantauan dari dan perhatian dari orang tuanya juga kurang gitu Bu. Oh begitu Pak Ari. Jadi menurut Pak Ari, kesadaran diri dan rasa tanggung jawab dari Mas Arga itu sangat kurang, dan kemungkinan juga pemantauan dan perhatian dari kedua orang tuanya yang sangat minim Pak Ari. Oh iya Pak Ari, tadi Pak Ari menyebutkan bahwa adanya pemantauan atau perhatian dari kedua orang tuanya yang sangat minim atau sangat kurang. Kira-kira kedua orang tua Mas Arga itu masih hidup Pak Ari? Alhamdulillah kalau sampai sekarang masih hidup. Oh iya, masih hidup. Alhamdulillah. Nah kira-kira Mas Arga itu tinggalnya bersama siapa Pak Ari di rumah? Begini Bu Win, saya mendapat informasi itu bahwa Mas Arga ini tinggalnya sama budenya. Oh begitu. Tinggalnya bersama budenya. Jadi Mas Arga ini tinggal bersama budenya, tidak kedua orang tuanya kira-kira kemana Pak? Kabar yang saya terima itu bahwa kedua orang tua dari Mas Arga ini tinggal di luar kota Bu. Tidak di sini. Oh berarti Mas Arga tinggal bersama budenya dan orang tuanya merantau ke luar kota. Kira-kira pekerjaan dari kedua orang tuanya itu apa Pak Ari? Di luar kota. Yang saya terima juga itu kabarnya kedua orang tua dari Mas Arga ini bekerja sebagai buruh pabrik. Baik. Mungkin saja begini Pak Ari, karena buruh pabrik itu waktunya juga sangat minim ya Pak, untuk istirahatnya itu sangat kurang. Tahu sendiri kalau pekerja pabrik itu dikejar dengan target. Kemungkinan kedua orang tua dari Mas Arga juga tidak ada waktu untuk berkomunikasi dengan Mas Arga karena waktunya yang bekerja di pabrik tadi dibatasi Pak. Kemudian apakah Mas Arga itu kira-kira di rumah juga punya HP Pak? Ini Bu Yun, kemarin saya sempat tanya ke anaknya, itu katanya Mas Arga itu tidak punya HP sendiri Bu. Nah itu ya, kemungkinan juga masalahnya juga seperti yang Pak Ari sebutkan bahwa tidak memiliki HP. Kalau begitu Pak Ari, kira-kira Mas Arga pernah dihubungi oleh kedua orang tuanya itu apa tidak selama ini? Sekedar informasi ya Bu, bahwa Mas Arga ini pernah ditelepon sama kedua orang tuanya, ditelepon dengan sama ibunya,
melalui tetangganya Bu. Jadi ibunya Mas Arga ini setiap mau telepon Mas Arga itu minta tolong ke tetangganya untuk disambungkan ke Mas Arga gitu Bu. Oh begitu, Iya. karena Mas Arga tidak mempunyai HP tadi Pak ya. Iya betul. Jadi hubungan komunikasi selama ini tersendat karena Mas Arga tidak memiliki HP dan kemungkinan si ibunya atau kedua orang tuanya yang merantau itu minta bantuan kepada tetangganya itu kemungkinan juga bisa pekeuh atau sungkan gitu Iya, Pak ya. betul sekali. Kalau sering-sering minta tolong kepada Iya. tetangganya. Iya juga bisa Bu itu ya, Iya. Pak ya. Iya. Kemudian rencana apa saja yang Pak Ari ambil untuk mengatasi masalah ini? Nah, begini Bu, untuk mengatasi masalah ini itu saya berencana mengunjungi langsung ke rumah budenya Mas Arga. Budenya itu kan wali murid ya, orang tua kakak juga. Nah, untuk melakukan cek langsung dan saya akan melakukan pendekatan dari hati ke hati Bu dengan Mas Arga, dengan budenya juga untuk menggali informasi yang sebenarnya terjadi. Jadi apakah benar Mas Arga itu tinggal bersama budenya, atau apakah benar orang tuanya itu juga merantau ke luar kota gitu. Oh gitu, bagus. Ide yang sangat luar biasa Pak Ari. Kira-kira dalam kunjungan Pak Ari ke rumah budenya Mas Arga, apakah ada hambatan-hambatan atau semacam gangguan dalam menjalankan rencana Pak Ari tersebut? Nah, hambatan yang akan saya terima nantinya itu sepertinya dalam menjalankan rencana itu sulitnya menemui kedua orang tua dari Mas Arga. Itu kan yang notabene sekarang kan berada di luar kota Bu. Oh iya. Nah, dan juga budenya juga mungkin ada gangguan apa mungkin waktu temu Bu. Oh iya Pak Ari. Lalu usaha apa yang kira-kira Pak Ari lakukan agar Pak Ari bisa bertemu dan berbicara langsung dengan kedua orang tua dari Mas Arga tersebut? Nah, usaha saya Bu agar saya itu bisa bertemu dengan kedua orang tuanya Mas Arga, yaitu saya menjadwalkan kunjungan dengan menghubungi kedua orang tuanya terlebih dahulu, dan apa saya janjian kapan waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengan kedua orang tuanya dari Mas Arga. Oh iya, ide yang sangat bagus, luar biasa Pak Ari ya. Lalu kira-kira komitmen apa yang Pak Ari lakukan setelah kunjungan ke rumah Mas Arga tadi Pak? Nah, saya memiliki komitmen Bu bahwa murid saya yang bernama Mas Arga ini harus bisa berubah Bu, menjadi anak yang rajin masuk sekolah dan sadar akan tanggung jawab dan mampu bersikap disiplin gitu. Oh iya, bagus Pak Ari, bagus sekali. Kira-kira kalau boleh tahu Pak Ari, siapa saja yang membantu Pak Ari dalam menjaga komitmen ini Pak? Nah, yang membantu saya dalam menjaga komitmen ini adalah Mas Arga sendiri, dan saya sebagai wali kelas dari Mas Arga, kemudian kedua orang tua dari Mas Arga, dan budenya dari Mas Arga itu sendiri. Oh iya Pak Ari, baik, bagus sekali. Semoga apa yang menjadi komitmen Pak Ari itu bisa berhasil dengan lancar, dengan baik, dan Mas Arga bisa berubah. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu kira-kira Pak Ari itu akan melakukan kunjungan ke rumah budenya Mas Arga itu kapan Pak? Nah, saya akan melaksanakan kunjungan ke rumah Mas Arga secepat mungkin ya Bu, dalam minggu-minggu ini mungkin atau minggu depan ini, karena orang tua Mas Arga itu saya hubungi juga bisa pulangnya minggu depan ini. Oh baiklah Pak Jadi Ari. waktu dekat inilah ya secepat mungkin, itu kan lebih baik Bu, lebih cepat lebih baik, agar saya dapat menemukan solusi terbaik untuk murid saya yang bernama Mas Arga. Wah, ide yang bagus Pak Ari. Baiklah Pak Ari, semakin cepat semakin baik. Segera Pak Ari lakukan kunjungan ke rumah budenya Mas Arga, dan semoga usaha dari Pak Ari ini mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Amin. Amin. Baiklah Pak Ari, setelah nanti Pak Ari berkunjung ke rumahnya Mas Arga,
saya tunggu kabar berikutnya dari Pak Ari, dan jangan lupa saya nanti dikabari ya Pak Ari ya. Siap Bu Win, dan saya akan merasa sangat senang bisa bercakap-cakap dengan Bu Win pada hari ini terkait dengan masalah siswa saya yang bernama Mas Arga, dan alhamdulillah saya sudah menemukan titik terang dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu Win. Dan saya terima kasih banyak kepada Bu Win atas waktu yang sudah meluangkan Bu Win untuk bercakap-cakap dengan saya pada pagi hari ini. Sama-sama Pak Ari, saya juga mengucapkan terima kasih yang pada hari ini alhamdulillah sudah bisa membersamai Pak Ari yang sangat menyenangkan sekali. Dengan senang hati saya mendengarkan curhatan dari Pak Ari. Terima kasih Bu Win. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Praktek coaching pada pagi hari ini yang telah dilaksanakan oleh Bu Win sebagai coach dan Pak Ari sebagai coach sudah berjalan dengan lancar, dan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Win. Tetapi sebelumnya akan saya sampaikan evaluasi pelaksanaan coaching pada pagi hari ini. Tadi secara garis besar sudah saya catat ya. Alur kita sudah tampak semuanya, sudah tercentang di checklist saya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab sudah tampak semua. Nah, berarti alur kita sudah tercapai. Nah, yang kedua ini tadi Bu Win mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi juga sudah tampak sekali. Tadi Bu Win mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing solusi ataupun memunculkan potensi Pak Ari dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan yang pertama buat Bu Win, setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang tadi tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi? Baik Bu Yuyun, indikator yang tampak menurut saya dari pertanyaan berbobot yang saya ajukan pada Pak Ari, dan Pak Ari sudah menemukan solusi dari memunculkan ide-ide baru terhadap permasalahannya, diantaranya ide-ide tentang akan memunculkan mendatangi rumahnya Mas Arga dan kemudian menghubungi ibunya terlebih dahulu sebelum ke rumahnya Mas Arga, dan kemudian ada komitmen baik dari ketiga belah pihak, yaitu antara Mas Arga, Pak Ari sendiri selaku wali kelas, dan ibunya serta budenya. Nah, Bu Win, tadi kan sudah melaksanakan coaching ya. Nah, sudah tahu bagaimana perasaan pada saat menjadi coaching. Dan tadi juga sudah mencoba mengembangkan kompetensinya dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Untuk coaching berikutnya, kompetensi coaching apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Win? Baik Bu Yuyun, kompetensi untuk berikutnya yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan kehadiran penuh Bu. Kan mengajukan pertanyaan berbobot ini sudah juga semoga semakin lebih baik dan kedepannya semakin lebih leluasa dan lebih baik. Oke, terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup ya Bu Win. Saya ucapkan selamat buat Bu Win dan Pak Tony sudah menyelesaikan kegiatan coaching pada hari ini, dan saya cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.